Aku bakal cantumin semua ya kata-kata Prancis. Jadi kalau misalnya kamu yang ngomong bahasa Prancis, aku minta maaf banget kalau pronunciation aku salah. Anyway, hiya, I'm so happy to see you here. Welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yuvi dan hari ini aku mau ngebahas tentang bagaimana seorang anak yatim membangun fashion empire yang hari ini bernilai triliunan rupiah. Penasaran bagaimana sih seorang Coco Chanel mengubah hidupnya? Make sure to keep on watching. Siapa sih yang gak tahu dengan Chanel? Aku yakin banget pasti kalian itu tahu ya, Chanel Classic Flap yang tasnya itu seperti ini, atau ini yang tipenya Gabrielle, and all other Chanel bag. Aku pengen tahu dong buat kamu yang nonton, apakah kamu peduli dengan branded stuff? Make sure untuk komen di bawah. Oke, sekarang aku bakal ngebahas dulu tentang background Chanel. Nah, Coco Chanel terlahir dengan nama Gabrielle Bonheur Chanel. Dia lahir pada tanggal 19 Agustus 1883 di sebuah kota yang bernama Saumur, Prancis. Ayah Chanel itu namanya adalah Albert Chanel. Dia adalah seorang penjual keliling di mana dia menjual baju dan juga pakaian dalam cowok. Oke, ibunya bernama Jean dan ibunya itu adalah seorang bibi cuci baju. Jadi kamu bisa lihat ya kalau Gabrielle ini terlahir di keluarga yang tidak mampu dan sejak kecil ibunya itu sudah bilang kepada Gabrielle kalau ya udah nanti kalau kamu dewasa this is what you're going to do gitu loh. Kamu juga bakal jadi tukang bibi cuci. Dan kalau Gabrielle mendengar perkataan ibunya, mungkin saja hari ini tidak ada yang namanya brand Chanel yang menjual tas yang I guess dream bag. Oke, jadi si Gabrielle ini dia punya 4 bersaudara, 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Gabrielle adalah anak kedua. Nah, ketika Gabrielle berusia 11 tahun, ibunya Jean meninggal. Ini membuat ayahnya yang hanya seorang penjual keliling yang tidak mampu dan juga sangat terpukul, dia memutuskan untuk mengirimkan kedua anak laki-lakinya untuk bekerja dan tinggal di pabrik, sedangkan ketiga anak perempuannya dia kirimkan ke sebuah biara di kota kecil yang bernama Aubazin. Nah, biara ini juga memiliki sebuah rumah yatim piatu khusus untuk perempuan, di mana di sanalah Gabrielle belajar pertama kalinya untuk menjahit baju. Ketika Gabrielle mendapatkan hari libur gitu ya ataupun weekend, dia senang sekali menghabiskan waktunya ke rumah 2 tantenya yang salah satunya itu juga sangat suka sekali menjahit topi. Nah, tantenya ini bernama Louise dan setiap kali Gabrielle ke rumah Louise, mereka akan sama-sama belajar menjahit topi. Fast forward ketika Gabrielle berusia 18 tahun, dia diberikan 2 pilihan. Antara satu, kamu itu harus pindah ya keluar dari biara, atau kedua, kamu jadi biarawati. Gabrielle yang punya cita-cita yang besar dan dia juga ambisius, dia nggak mau jadi biarawati. Jadi dia memilih untuk pindah ke sebuah kota yang bernama Moulins untuk tinggal dengan tantenya Louise, di mana di sana dia menjadi tukang jahit baju membantu bisnis tantenya. Tapi tampaknya upah ini tidak cukup untuk Gabrielle. Jadi di malam harinya dia pun menjadi penari kabaret, di mana dia juga menyanyi, dan di show kabaret itulah dia mendapatkan nama Coco. Nah, siapa dong yang datang ke kabaret show ini? Banyakan adalah tentara Prancis, dan setiap kali si Coco perform ya pasti dong ada tentara-tentara yang tertarik dengan Coco. Mereka pun bakal ngobrol dengan Coco. Di saat itulah Coco akan menambah bumbu tentang masa lalunya, tentang siapa sebenarnya si Coco ini. Nah, pertama, si Coco ini dia suka berbohong tentang umurnya. Jadi dia selalu bilang kalau saya itu 2 tahun sampai 3 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Selain itu, si Coco ini dia juga malu gitu ya dengan masa kecilnya, di mana ayahnya itu miskin dan dia itu tinggal di yatim piatu. Jadi akhirnya ketika ditanya apa masa lalu kamu, si Coco ini bakal bilang kalau oh ayah saya pergi berlayar ke Amerika untuk cari uang, dan ketika ayah saya ke Amerika saya dititipkan untuk tinggal dengan kedua tante saya. Nah, aku
aku sih no judgingnya. I guess that's what she has to say to make herself feel better, to make herself look better. Siapa sih yang gak pernah bohong, dan tampaknya inilah yang bisa membuat Coco merasa lebih baik tentang masa lalunya gitu. Nah, setelah dia menari dan juga menyanyi di show kabaret itu, beberapa kemudian dia menarik perhatian seorang tentara yang juga adalah seorang miliarder ya, anak penerus bisnis tekstil. Ini adalah tiket uang untuk Coco, di mana laki-laki ini tuh namanya adalah Etienne Balsan, dan dia itu adalah seorang miliarder. Dia suka dengan Coco, tapi Etienne ini dia adalah seorang playboy dan dia bersumpah kalau dia itu nggak mau nikah. Nah, Coco yang pada zaman itu ya, kalau misalnya ada laki-laki yang bilang aku nggak mau nikah, pasti cewek-cewek tuh pada nggak mau, karena kan ini masih zaman-zaman sebelum 1900 gitu, sebelum abad ke-19. Cewek-cewek masih sangat-sangat tradisional sekali, di mana ya kerjanya itu mereka nikah, mereka asuh anak, dan mereka kerja di dapur, mereka masak dan juga setrika gitu loh, bersihin rumah, nggak kerja gitu. Tapi Coco tidak peduli, dia menganggap kalau ya udahlah nggak apa-apa, aku jadi pacar si Etienne aja, setidaknya aku nggak usah kerja lagi gitu loh. Dan Coco pun setuju, di mana saat itulah dia berhenti menjadi tukang jahit baju, dia juga berhenti perform di show kabaret itu, dan dia pindah ke rumah Etienne yang besar banget, mewah banget, dan setiap harinya dia hanya santai-santai aja. Nah, di rumah Balsan juga ya, kan sering sekali diadain pesta ataupun charity dinner, charity gala, pokoknya all these fancy things yang diadain oleh miliarder-miliarder. Dan di sanalah si Coco dikenalkan dengan lingkungan elit, dengan cewek elit. Bagaimana cara bertata krama di lingkungan orang-orang kaya. Nah, meskipun tampaknya Coco sudah memiliki segalanya, in a way kayak dia nggak usah kerja lagi, setiap harinya dia hanya makan kaviar, minum champagne, gosip dengan cewek-cewek yang tajir. Ini tidak cukup untuk Coco. Dia tetap punya perasaan kalau I want to make something out of myself gitu loh. Jadi suatu hari si Coco bilang kepada si Etienne ini, boleh nggak sih aku pinjam salah satu apartemen kamu ya, untuk dijadiin office, supaya aku bisa menjahit topi dan menjualnya ke teman-teman aku yang tajir, karena aku hobi gitu loh bikin topi. Nah, Etienne ya, dia bilang kepada Coco, oh ya udah boleh, aku pinjam apartemen ini, tapi aku nggak mau kamu bisnis besar-besarannya, kamu sekedar kecil-kecil aja, aku nggak mau kamu kerja gitu. Nah, si Coco pun setuju, dan dia pun mulai membuat topi, dan tampaknya ini menumbuhkan passion dia untuk berbisnis gitu loh. Dia ingin punya toko topinya sendiri gitu. Tapi Etienne nggak mau. Etienne tetap bersikeras kalau aku nggak mau kamu kerja, aku mau kamu bikin topi itu sebagai hobi aja, kamu punya banyak waktu untuk saya gitu. Nah, Coco pun berpikir gitu ya, aduh gimana ya, aku tuh pingin punya bisnis tapi Etienne nggak kasih gitu kan. Nah, suatu hari di tahun 1908, si Coco ini dia kenalan dengan seorang laki-laki, teman Etienne sendiri, yang bernama Arthur Capel. Arthur ini adalah orang Inggris, dan dia juga adalah seorang miliarder, dan sama seperti Etienne, si Arthur ini dia adalah seorang playboy yang bersumpah dia nggak mau nikah. Nah, beda dengan Etienne, ketika si Coco ngobrol dengan Arthur gitu ya, tentang bagaimana dia itu pingin punya bisnis sendiri, dia pingin punya toko topi, Arthur tampaknya sangat supportive sekali. Dan di tahun itu juga 1908, Arthur dan Coco mulai pacaran. Jadi selain si Coco itu pacaran dengan si Etienne, dia juga diam-diam pacaran dengan Arthur. Nah, 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 1909, si Coco ini ya, dia sudah done with Etienne yang gak mau support bisnis dia, dan dia pun menulis surat untuk Etienne yang menuliskan, quote, aku meninggalkan kamu untuk Arthur, maafkan saya meskipun saya cinta padamu, end quote. Nah, setelah dia meninggalkan surat itu ke meja samping tidur Etienne ya, si Coco pun pergi ke Paris bersama dengan Arthur, dimana di sana Arthur memberikan modal kepada Coco untuk membuka toko topi pertamanya di sebuah jalan yang bernama 31 Rue Cambon. Dan tampaknya bisnis ini sangatlah booming sekali ya untuk si Coco, karena di zaman itu kebanyakan dari
dari desainer terkenal itu masih laki-laki. Dan kalau kamu lihat style baju mereka itu biasanya dipenuhi dengan korset ya, yang sangat sempit banget, ketat banget. Lalu roknya itu kembang dan juga panjang sampai ke bawah. Topinya juga sangat lebay banget, sangat elaborate dan juga besar sekali. Ini berbeda dengan style Coco, di mana Coco Chanel dia membuat topi yang simple dan juga practical. Jadi ini adalah ethos dari perusahaan Chanel, di mana mereka hanya ingin desain yang elegan, simple, tapi juga practical, bisa dipakai untuk aktivitas gitu loh ya, bukan hanya untuk duduk cantik doang. Nah, karena produk Coco ini sangat berbeda dari produk-produk yang ada di market, bisnisnya booming sekali, dan di tahun 1913 Coco kembali membuka toko keduanya di sebuah kota seperti Bali gitu ya, kota untuk tourism yang dinamakan Deauville, dimana selain memproduksi topi, di saat itulah Coco mulai membuat baju dan juga jaket, sweater, dan blouse. Nah, nggak lama Perang Dunia Kedua terjadi ya, dimana laki-laki harus berhenti bekerja dan mereka pun menjadi tentara, bertempur, sedangkan perempuan yang awalnya itu hanya masak asuh anak, keluar bekerja di pabrik dan bekerja gitu loh. Jadi ketika perang terjadi, cewek-cewek harus pergi kerja kan. Kalau kamu lihat dari fashion mereka, pakai rok yang panjang, yang berat, pakai korset yang bikin mereka susah bernafas. Gimana sih caranya kamu bisa kerja di pabrik gitu kan? Saat itulah Coco membuat produk baju yang sangat-sangatlah pintar sekali ya. Dia tuh menurut aku sangat kreatif sekali, dimana dia menggunakan material pakaian dalam laki-laki untuk membuat baju dan juga rok. Nah, bahan pakaian dalam ini dinamakan jersey dan berbeda dengan material pakaian wanita yang biasanya. Ini tuh lebih ringan, tipis, dan jauh lebih nyaman dipakai. Fittingnya juga nggak fit-fit banget ya, agak loose gitu. Jadi cocok sekali untuk dipakai kerja gitu kan. Apalagi sekarang cewek itu tidak hanya di rumah saja, mereka harus naik sepeda, naik bus, naik kereta api untuk kerja di pabrik seharian. Kamu bisa bayangin gak sih kalau misalnya perempuan harus pakai rok yang kembang-kembang panjang-panjang dan juga pakai korset gitu ya, kerja di pabrik. Oh my god. Well, setelah Coco membuat kreasi ini gitu ya, pastinya dong banyak sekali orang yang ingin membeli produk dia, dan ketika banyak sekali bisnis yang bangkrut karena Perang Dunia Kedua, bisnis Coco melesat. Karena kreativitasnya dan juga dedikasi Coco untuk membuat style pakaian yang praktis, simple, dan juga elegan, di tahun 1923, Coco Chanel berhasil memperkenalkan jas Chanel Tweed yang sampai hari ini masih sangat populer. Dan kalau kamu lihat ya, stylenya itu mungkin stylenya basic sekali ya, cuman cardigan, pakaian blouse dalam, dan juga rok yang di bawah lutut. Tapi kalau kamu lihat ya, style ini tuh timeless dan juga elegan sekali. Dan ketika Coco membuat style ini, dia itu menyuruh modelnya untuk coba kamu naik sepeda, coba kamu jalan, coba kamu loncat, coba kamu jemur baju, gimana, nyaman atau enggak gitu loh. Jadi tetap saja si Coco ini membuat kreasi yang make sure cewek yang memakainya itu selalu merasa nyaman. Makanya style ini sangatlah populer sekali dan juga timeless dan juga elegan sampai hari ini. Dan selain collection Chanel Tweed Suit, dia juga mengenalkan parfum yang sangat-sangat populer sampai hari ini, yaitu Chanel No. 5. Have you ever smelled it? Atau kamu punya perfume Chanel No. 5? Make sure untuk komen di bawah. For me personally, aku suka sih ya sama Chanel No. 5, tapi I cannot see myself putting it daily, but yeah, it's just my opinion. Anyway, sekarang kita bakal ngomongin tentang kreasi dari tas legendary Chanel. Nah, di tahun 1929, Coco mulai memproduksi tas Chanel. Dan yang paling mengejutkan adalah tas ini terinspirasi dari tas tentara. Gak bisa bayangin kan ya, sebuah tas yang elegan banget, ternyata di satu sisi tas ini tuh mirip dengan tas tentara gitu loh. But anyway, di tahun 1955, Coco mengganti desain tas itu, kemudian menamakannya dengan 2,55 yang berasal dari bulan dan juga tahun pembuatannya, itu Februari
Februari 1955 dan lahirlah tas klasik ini. Fast forward ke tahun 1980-an, desainer Karl Lagerfeld mengupdate desain tas 2,55 ini menjadi klasik Chanel flap, dimana kamu bisa lihat dong ya perbedaan desainnya. Klasik Chanel flap ini dia punya kayak sisi logo gitu di tengah tasnya, sedangkan yang klasik 2,55 itu tidak ada si logo sisinya. Dan kalau kamu familiar dengan brand Chanel, tas ini tuh harganya ratusan juta rupiah. I know, so crazy right? For a bag, you pay so much money. Anyway, ketika Chanel berusia 70 tahun, dia meninggal. Tapi sebelum dia meninggal, dia itu sangat classy sekali ya. Dia bilang kepada pembantunya, dia bilang, lihat deh, ini adalah cara kamu meninggal. And then she just died. Anyway, dia meninggal pada tanggal 10 Januari 1971 di Hotel Ritz-Carlton, Paris, dan perusahaannya kemudian dia wariskan untuk keponakannya. Nah, Coco Chanel, dia sama sekali tidak menikah ya. Apakah dia pernah jatuh cinta? I guess we will never know for sure. Di salah satu interview, si Coco pernah bilang kalau saya tuh sangat cinta sekali kepada Arthur. Dia sudah ada untuk saya ketika saya masih dari nol gitu ya, sampai saya sesukses ini. Tapi sayangnya mereka tidak sempat menikah. Coco juga tidak pernah punya anak. Cuman dia punya anak perusahaan Chanel yang nilainya hari ini tuh tepatnya adalah 130 triliun rupiah. And I guess ada orang yang berkritik gitu ya, kayak oh my god, Coco ini tuh mempergunakan laki-laki untuk membuka bisnisnya gitu. Is that a bad thing? Aku pengen tahu opini kamu di comment section di bawah ya. Menurut kamu apakah Coco ini adalah seorang user gitu ya, dia memperdaya laki-laki untuk bisnisnya, atau kamu rasa why not, like what's wrong about it? Make sure untuk komen di bawah. Anyway, thank you so much for watching. Semoga video ini informatif dan juga interesting. I personally love Chanel, jadi aku senang banget ngomongin tentang this ya, tentang sejarah bagaimana Chanel itu pertama kali dia bangun dan berjaya banget gitu sampai hari ini. To end the video, hari ini aku pakai lipstick dari Chanel dan ini tuh adalah collection Rouge Allure warna 104 yang namanya itu adalah Passion, and this is just a red lipstick and this is what it looks like. I just put it on and I just love the color. Satu hal tentang lipstick dari Chanel, yaitu tahan lama banget di bibir, and that's why I really like to wear sometimes like higher end lipstick karena menurut aku ya they have higher quality gitu loh. Ya guys, thank you so much for watching. Hari ini my lashes ini tuh tipenya adalah Mykonos dari Ahura Lash. I have left the link in the description box di bawah. Sekarang lagi ada promo untuk tipe ini and look at how cetar it is. I love it. Anyway, stay safe, stay beautiful, stay handsome, and I love you all. Bye!